Shalom, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab, di mana hari ini saya ingin membagikan salah satu bahan pendalaman Alkitab kita yang akan saya bagikan kepada anak-anak muda yang biasanya PA di tempat kita. Hari ini kita akan membahas mengenai kitab Daniel, ya. Kitab Daniel. Dalam Perjanjian Lama, Daniel ini dikatakan salah satu nabi besar, ya, bersama Yeremia, Yehezkiel, Yesaya, ya. Dan kitab ini sangat menarik, maka saya memberi judul yang juga provokatif dan unik, ya, yaitu Daniel salah prediksi hari kiamat. Ya, ini tanda tanya. Karena nanti kita akan membahas terkhusus dari Daniel pasal 12, yaitu mengenai akhir zaman. Jadi teman-teman bisa sambil buka Alkitabnya, buka saja kitab Daniel, kita akan membahasnya pelan-pelan. Jadi pasal 12 itu akhir zaman ayat 1 sampai 13. Nah, saya ingin membawa kita belajar eskatologi hari ini, melihat akhir zaman yang dibicarakan Alkitab, terkhusus hari ini kitab Daniel. Walaupun kita bisa membahas akhir zaman itu kebanyakan dari PB, Perjanjian Baru, yang dimana mungkin itu berkaitan juga dengan kitab Wahyu, ya, yang paling banyak dipahami orang sebagai kitab nubuatan tentang akhir zaman. Tapi benarkah kitab Daniel ini, terkhususnya pasal 12, berbicara mengenai akhir zaman atau bahasa kita adalah hari kiamat? Nah, hari ini kita akan melihatnya secara historis dan kontekstual. Baik, sebenarnya Daniel itu bukanlah tokoh asli yang ada di dalam sejarah yang asli, seperti itu mengatakannya, ya. Jadi Daniel ini diyakini oleh para historis, ya, khususnya menggunakan kritik historis untuk menafsir kitab Daniel. Dia ini tokoh dalam cerita, bukan tokoh historis. Ya, jadi jangan langsung bayangkan Daniel yang ada di kitab Daniel ini orang yang nyata adanya, mukanya seperti ini, rambutnya seperti ini. Sebenarnya penulis kitab Daniel kemungkinan tidak mengambil ada tokoh asli yang dilihatnya secara nyata, melainkan tokoh dalam cerita. Dengan kata lain, tokoh ini dibentuk oleh penulis kitab Daniel, dan di zaman penulis kitab Daniel, nama Daniel itu tokoh yang terkenal, atau bahasa kita nama yang pasaran. Jadi diyakini secara historis, nama Daniel diyakini diambil dari kisah Ahad Ugarit, yaitu kisah Ahad dari Ugarit. Jadi ini tentang kisah di Ancient Near East, ya, Timur Dekat kuno, yang dimana nama Daniel itu direpresentasikan sebagai raja, ya. Arti Daniel itu Daniel, Allah adalah hakimku, ya, itu dalam bahasa Ugarit Daniel, dan sama juga dalam bahasa Ibrani. Jadi di kisah Ugarit, ya, kisah ini sudah duluan berkembang sebelum adanya uh, kitab-kitab yang ada di Alkitab kita, lebih kuno. Ini raja yang bernama Daniel, raja yang bijaksana yang tidak memiliki anak laki-laki. Sehingga dia memohon kepada dewa, akhirnya dapatlah dia anak namanya Ahab. Tetapi kemudian anak ini kena Dewi Anak, ya. Anak ini kemudian kena murka dari Dewi Anak dan meninggal anaknya si Daniel ini, Raja Daniel ini. Ya, anak yang dinanti-nantinya yaitu Ahad meninggal kena murka Dewi Anak. Lalu dia memiliki putri juga namanya Puga. Jadi Daniel digambarkan dalam teks Sugarit sebagai raja yang adil, yang berdoa kepada yang ilahi, sebagai raja yang membela janda dan piatu. Jadi intinya bijaksana, ya. Nah, langsung kalau kita melihat tokoh Daniel dari pasal 1, kita menemui bahwa Daniel ini adalah orang yang sangat penuh hikmat, betul, ya. Yang disayang oleh Allah, penuh hikmat, jago menafsirkan mimpi, memiliki penglihatan, ya. Pokoknya selalu mengandalkan Allah. Nah, jadi ini mungkin secara historisnya kita bisa mengatakan Daniel itu bukan tokoh historis yang nyata, yang tercatat dalam sejarah dunia, melainkan diambil dari kisah Ugarit.
ya, karena nama Daniel begitu pasaran pada zaman kuno. Baik. Nah, kalau kita lihat struktur kitabnya, saya yakin teman-teman juga sudah tahu dan pernah belajar ini di pengantar Perjanjian Lama. Tetapi kalau kita bisa melihatnya secara mendetail, kitab Daniel terbagi dua. Pasal 1 sampai 6 bisa disebut Daniel A, ya, dan pasal 7 sampai 12 disebut Daniel B. Nah, Daniel A ini lebih berisi tentang tulisan-tulisan, ya, pengalaman Daniel bersama tiga temannya Sadrak, Mesak, Abednego berada di pembuangan Babel, perumpamaan-perumpamaan, ya, tentang bagaimana menafsirkan mimpi, Daniel melakukan penglihatan-penglihatan, ya. Begitu juga ada tulisan-tulisan di dinding, mene-mene tekel parsin. Jadi ada kisah-kisah yang dibangun di Daniel A pasal 1 sampai 6. Ya, jadi teman-teman bisa mengikuti alurnya, ada pembuangan, ada pengangkatan, ya, pengangkatan Daniel bersama tiga temannya menjadi wakil raja, ada mimpi Nebukadnezar, ada perapian menyala-nyala yang kita tahu ketika dibangun patung Nebukadnezar, Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah, sehingga mereka harus dilempar ke perapian menyala-nyala yang 7 kali lebih panas, tetapi ada anak malaikat tengah berjalan di tengah-tengah api, sehingga Nebukadnezar pun terkejut. Lalu pasal 4 kita bisa melihat Nebukadnezar meninggikan dan direndahkan, ini profil Nebukadnezar, yang akhirnya dia menjadi gila. Lalu nanti di pasal 5 ada tulisan di dinding, berganti pemerintahan sudah menjadi Belsazar. Lalu pasal 6 gua singa yang terkenal, yaitu Raja Darius yang sangat menyayangi Daniel, yang akhirnya uh, mengeluarkan dekret supaya menyembah Allahnya Daniel, karena Daniel diselamatkan dan disertai di gua singa. Jadi kalau sekilas kita pahami, pasal 1 sampai 6 ini kayak sebuah novel atau cerita yang memberikan satu makna kepada para pembacanya. Dan pasal 7 sampai 12 atau Daniel B. Nah, disinilah sangat kental sastra apokaliptik, ya. Jadi rekan-rekan mungkin sudah tahu bahwa di Alkitab ada sastra apokaliptik dalam beberapa kitab, khususnya Daniel dan juga Wahyu, ya. Di beberapa Injil ada teks juga tentang akhir zaman, yang dimana Yesus juga menceritakan tentang akhir zaman. Jadi sastra apokaliptik. Nah, apokaliptik sendiri bukan berarti akhir zaman atau kiamat. Apokaliptik atau apokalipsis itu berarti penyingkapan, ya, diberitahukan penyingkapan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi segera ketika kita melihat struktur mulai pasal 7 sampai 12, begitu banyak penglihatan, ya, visi yang diberikan Allah melalui malaikat kepada Daniel. Ada penglihatan pertama yang sangat terkenal itu pasal 7, ya. Keempat binatang dan anak manusia. Pasal ke-8 ada penglihatan domba jantan dan kambing jantan. Pasal 9 juga ada penglihatan yang berisi doa Daniel, ya. Pasal 10 penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris, itu penglihatan keempat. Pasal 11 mengenai Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan, mengenai kejayaan Yunani dan juga akhirnya Mesir. Lalu pasal 12 akhir zaman. Jadi memang berisi banyak penglihatan yang terkesan future, masa mendatang. Nah, apakah pasal 7 sampai 12 yang bersifat sastra apokaliptik ini belum terjadi? Nah, itu yang sebenarnya mau kita kupas dalam pembelajaran hanya Alkitab hari ini. Apakah itu semua masih kita nantikan? Apakah nubuatan Daniel itu tentang keempat kerajaan itu yang akan datang masih kita nantikan? Apakah akhir zaman di pasal 12 itu menunjuk kepada kiamat yang masih kita nantikan di zaman sekarang? Ya, perlu diingat jarak kisah Daniel itu, ya, dengan zaman kita ini udah beribu-ribu tahun lamanya. Apakah ini masih berlaku untuk menunjuk kepada datangnya akhir zaman atau hari kiamat? Nah, ini kita perlu menggalinya secara historis pada hari ini. Jadi ini adalah strukturnya, ya. Jadi memang kitab ini bagian dari nabi besar, tetapi dia memiliki sastra apokaliptik seperti itu. Baik. Nah, saya ingin membawa kita sedikit kritis, ya, karena kita juga menggalinya pada hari ini dengan metode historis kritis, ya.
Kenapa tadi kita bilang Daniel juga bukan tokoh historis yang asli, melainkan dia tokoh atau nama yang dimasukkan oleh penulis kitab Daniel? Karena memang kisah-kisah di kitab Daniel ini hanya seperti tanda kutip karangan yang dibuat penulis kitab Daniel, atau seperti cerita yang dibuat untuk memberi pesan kepada umat atau pembaca pada zaman itu. Ingat ya, konteksnya pasti pada zaman itu. Tetapi meaningnya, maknanya bisa sampai zaman kita sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kan hampir seperti itu selalu metode Alkitab ya. Kalau kita perhatikan pasal 3, ini ada sesuatu yang menarik dan unik. Kalau kita selama ini membaca kitab Daniel dengan pelan-pelan, rekan-rekan. Di pasal 3 kita tahu adalah kisah yang sangat terkenal, perapian yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, Abednego, ini ketiga teman Daniel ya. Karena kita tahu mulai dari pasal satu mereka itu bersama-sama di Istana Babel. Ya, mereka itu selalu bersama-sama. Bahkan mereka tidak mau makan makanan yang diberikan kepada para pemuka bangsawan-bangsawan kan. Mereka hanya makan sayur dan air putih, tetapi mereka yang lebih segar dan lebih kuat. Sama-sama, selalu sama-sama. Dan mereka diangkat menjadi petugas elit atau pengawal tangan kanan Raja Nebukadnezar. Sama-sama. Begitu ketika membaca pasal 3, saat didirikannya patung Nebukadnezar untuk disembah, maka tidak ada Daniel sama sekali. Nah, ini menjadi pertanyaan. Kenapa hanya mereka bertiga yang diceritakan tidak menyembah? Ya, mereka hanya berdiri, tidak menyembah. Kalimatnya saya sangat suka sekali. Ya, mereka tidak takut dilempar ke apian menyala-nyala. Sekalipun Tuanku Raja melempar kami, kami yakin Allah kami bisa menyelamatkan kami. Tapi tidak titik, tapi koma. Tapi sekalipun kami tidak selamatkan, kami tetap tidak menyembah patung Tuanku Raja. Ini keren sekali. Kalimat iman dari Sadrak Mesak Abednego. Tapi kemana Daniel? Kok nggak ada ya diceritakan? Masa dia nggak setia kawan gitu? Apakah dia menyembah? Nah, ini banyak sekali tafsiran untuk kisah ini ya. Apakah dia menyembah? Sehingga yang dihukumannya Sadrak Mesak Abednego? Tidak, itu tidak mungkin ya. Tafsiran itu akan gugur sendiri ketika kita nanti beranjak ke pasal 6. Lalu ada yang bilang dia sembunyi. Ya, dia sembunyi. Atau dia berada di istana. Tidak mengikuti acara ini. Atau tafsiran yang terkenal juga, dia lagi tugas ke daerah untuk menyatakan kekuasaan Nebukadnezar karena dia sebagai tangan kanan sekarang. Dia nggak ada di tempat. Dia lagi tugas pergi ke daerah-daerah. Nah, gitu ya. Ada juga tafsir yang menyatakan rupa anak dewa atau pribadi keempat dalam perapian menyala-nyala yang berjalan di tengah-tengah api bersama Sadrak, Mesak, Abednego adalah rupa Daniel yang seperti malaikat. Kenapa kita bisa tahu? Karena Nebukadnezar sering sekali mengidentifikasikan melihat Daniel itu seperti rupa anak dewa atau malaikat. Jadi tanpa disadari sebenarnya yang dilihat Nebukadnezar, orang keempat yang berjalan bersama Sadrak, Mesak, Abednego, itu adalah Daniel. Nah, itu tafsir lagi ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Daniel sebenarnya tetap bersama-sama mereka, tapi dia dalam bentuk rupa anak dewa ya. Ya kalau kita kekristenan kan selalu menafsir ini, kalau nggak malaikat yang menyertai Sadrak, Mesak, Abednego, ya Tuhan Yesus kan seperti itu. Ya, rupanya anak dewa ya. Ya pasti Allah itu sendiri yang menyertai mereka. Tapi kemana Daniel? Nah, untuk menjawabnya, kita balik ke pasal 6. Maksudnya kita balikkan ceritanya ke pasal 6. Di pasal 6, kejadian yang serupa kita temui Daniel di bukan difitnah apa ya, dijebak karena dikeluarkannya dekrit tidak boleh menyembah Allah lain selain menyembah Raja Darius pada zaman ini. Tapi Daniel adalah orang Yahudi yang taat, yang selalu menyembah ke arah Yerusalem ya. Itu menjadi kiblat mereka. Dia berdoa terus di atas kamarnya, akhirnya dijebak oleh rekan-rekan raja yang lain, pengawal-pengawal raja lain yang iri kepada Daniel karena dia memiliki hikmat dan jabatan lebih tinggi. Akhirnya sesuai dengan dekrit, Daniel harus dilempar ke gua singa. Pertanyaannya, kemana Sadrak, Mesak, Abednego? Gak ada. Kisah Kisahnya sekarang sama seperti pasal 3, tapi sekarang giliran Daniel.
Nggak ada tuh Sadrak, Mesak, Abednego. Apakah mereka tidak pernah menyembah Allah? Loh, pasal 3 kan mereka taat. Makanya nggak menyembah patung Nebukadnezar. Kenapa di sini hanya Daniel yang ditangkap dan dibuang ke gua singa? Jadi inilah yang menjadi indikasi kuat bahwa sebenarnya cerita ini dimasukkan oleh penulis kitab Daniel. Ya. Kisah tentang Sadrak, Mesak, Abednego 1, baru nanti kisah Daniel 1, yang memberikan makna ketaatan orang Yahudi dalam menyembah Allah Yahweh. Ya, bahwa dialah yang patut disembah, bahwa jangan sampai kita jatuh kepada penyembahan berhala, bahwa hanya kepada Allah Yahweh lah kita disertai, bahwa hanya kepada dialah pengharapan bangsa Israel, jangan lagi melenceng dan jangan jatuh di dalam penyembahan berhala, jangan takut kepada raja atau manusia. Itu inti pesan atau makna yang diberikan penulis kitab Daniel dari kisah Sadrak, Mesak, Abednego di pasal 3 dan kisah Daniel di Gua Singa di pasal 6. Karena kalau dari rentetan cerita asli, maka kita akan bingung menjawabnya. Karena Sadrak, Mesak, Abednego tidak kita temukan lagi namanya sejak pasal 7 sampai habis 12. Fokusnya hanya ke Daniel. Nah, ini menarik ya kalau kita memang bisa mengkritisi kitab Daniel dari sisi kritis, ya, historis kritis. Nah, ini nih. Ini salah satu pandangan yang bisa kita terima untuk melihat bagaimana struktur kitab Daniel tersebut. Baik. Nah, kalau background sejarahnya yang selama ini kita ketahui, ya, yang selama ini kita ketahui, ya, kitab Daniel itu identik dengan masa pembuangan. Kalau kita belajar pengantar perjanjian lama, yang pertama juga Daniel ini salah satu kitab yang di mana bangsa Israel lagi berada di pembuangan, ya. Yang berada di pembuangan itu kitab Daniel, Yehezkiel, nah seperti itu ya. Yang sebelum pembuangan itu Yeremia, sebenarnya Yeremia itu sudah menuju kepada pembuangan, tapi Yeremianya tidak ikut ya. Eh, Yesaya yang banyak menubuatkan bahwa nanti bangsa Israel akan dibuang selama 70 tahun di kerajaan Babel, Kasdim ya. Nanti ada kitab-kitab yang sesudah pembuangan, Hagai, Maleaki, Zakaria itu sesudah pembuangan. Dalam pengantar perjanjian lama yang selama ini kita bisa pelajari, kitab ini dikisahkan Israel di pembuangan Babel di bawah kuasa Nebukadnezar, dan itu kita juga bisa baca di Alkitab. Mulai dari pasal 1 kan begitu ya, yang sekitar tahun 6 eh, sebelum Masehi, before Common Era. Sekarang tidak menggunakan lagi sebelum Masehi ya, BCE dan CE, before Common Era dan Common Era. Karena kalau Masehi terlalu Kristiani ya, padahal penanggalan atau tahun itu untuk semua agama seharusnya. Jadi sudah diganti menjadi BCE dan CE ya, atau sebelum zaman bersama dan zaman bersama. SZM dan ZM sekarang, bukan SM ya. Tapi kita nggak apa-apa. Nah, tapi sebenarnya kalau secara historis, kisah ini berada pada zaman Seleukia, ya, Seleukid, di zaman Antiochus Epiphanes. Nah, itu dia. Ya, sebenarnya itulah yang diyakini para ahli, khususnya ahli perjanjian lama, bahwa sebenarnya yang tepat itu tradisi atau background sejarah kitab Daniel itu bukan pada masa Nebukadnezar atau pada masa 6 sebelum Masehi, melainkan pada abad 2 sebelum Masehi saat di zaman Raja Seleukia. Jadi itulah yang menjadi dasar atau background penulisan kitab Daniel. Ya. Terutama di Antiochus III dan Epiphanes keempat dari kerajaan Syria Yunani. Jadi penulis kitab Daniel menulisnya pada abad 2 sebelum Masehi saat pemerintahan Antiochus Epiphanes keempat dari kerajaan Syria Yunani, yang di mana pada zaman itu ada krisis ya, krisis karena penyiksaan dan penderitaan yang dialami umat Israel oleh kekejaman Antiochus Epiphanes keempat. Ini apa ya bilangnya ya, ini raja gila ya, ini stres ini Antiochus Epiphanes keempat, dan dia menodai bait suci dengan menyembelih babi, memasukkan babi ke dalam altar bait suci Israel sehingga menjadi najis semuanya. Bahkan dia masukkan patung-patung berhala.
Nah, itulah krisis yang dihadapi. Nah, teman-teman, dalam membaca Alkitab khususnya tentang eskatologi dan berbicara akhir zaman, kita perlu melihat konteks Alkitab tersebut dan krisis yang dialami orang-orang pada zaman itu. Nah, berbicara akhir zaman, lihat dulu krisis apa yang dialami orang-orang dalam kisah yang ditulis di teks kitab tersebut. Nah, misalnya Daniel, maka krisisnya adalah kekejian yang dilakukan oleh Antiochus Epiphanes keempat. Nah, Wahyu apa? Kekejian atau penyiksaan terhadap orang-orang Kristen di bawah pemerintahan Domitianus. Jadi, ada background dan krisis yang dihadapi, maka ada tentang penguatan dan pengharapan tentang akhir zaman. Injil Lukas tentang runtuhnya Yerusalem, ya, itu krisisnya apa? Ya karena memang Bait Allah tahun 70 Masehi sudah dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Romawi. Gitu loh. Jadi mereka punya ciri khas sendiri dalam penulisan kitab kalau menunjuk kepada akhir zaman. Nah, itu dia. Menunjuk kepada akhir zaman selalu ada krisis dalam kitab itu. Nah, itu dia konteks historis ketika kita membaca setiap kitab yang berbicara tentang akhir zaman. Jadi kitab Daniel ini merupakan kitab yang berisi kritik terhadap kekejian Antiochus Epiphanes keempat sekaligus penguatan umat Israel supaya tetap bertahan dan menantikan keselamatan atau akhir zaman yang Allah berikan. Nah, itu dia. Ya, jadi Daniel itu penulis kitab Daniel itu kayak sedikit ya sudah tersiksa, bangsa-bangsanya mengalami kemunduran gitu ya. Mereka bukan lagi menjadi bangsa yang hebat gitu ya, seakan-akan Allah berdiam diri, Allah itu terlihat lemah, tetapi dia yakin akan ada keselamatan dan itulah yang dia tunjuk kepada akhir zaman. Itu kita akan lihat nanti di endingnya. Itulah maksudnya tentang akhir zaman. Baik. Nah, sedikit di Daniel 7 saya singgung karena ini topik yang sangat menarik. Kita sekali lewat saja tentang empat kerajaan dan anak manusia, judul perikopnya di Daniel pasal 7 yang saya yakin semua sudah tahu maknanya, sudah pernah dengar khotbah dari berbagai pendeta, yaitu tentang penglihatan Daniel ya, empat uh, hewan. Pertama, singa dengan sayap elang yang diyakini ini adalah pemerintahan Babilonia di bawah Nebukadnezar yang berganti kepada Belsazar, ya. Jadi bentuk singa dan sayap elang itu adalah relief, ya. Itu seperti ukiran di dinding yang ditemukan pada zaman dulu oleh para arkeologi. Jadi memang simbol dari kekuasaan Babilonia itu adalah singa dengan sayap elang. Nah, itu dia maksudnya. Jadi ketika penulis Daniel menulis ini, ya orang-orang yang membaca sudah tahu itu Babilonia gitu loh. Kalau kita kan sulit karena kita tidak hidup di zaman itu. Nah, lagi-lagi back to context ya. Jadi singa dengan sayap elang itu memang merepresentatifkan Babilonia karena itu simbol. Itu kayak benderanya lah, bendera mereka begitulah. Ya, singa dengan sayap elang. Nah, yang kedua penglihatan Daniel, makhluk seperti beruang, tiga tulang rusuk masih ada dalam mulutnya. Ini mewakili media Persia di bawah Darius yang di pasal 6 bersama Daniel di gua singa ya. Ini juga seperti itu. Beruang ada relief atau seperti eh, prasasti ya. Bentuknya beruang dengan tiga tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya ditemukan pada zaman pemerintahan media Persia. Jadi semua bukti sejarahnya ada ya dan itu memang menunjuk kepada kerajaan-kerajaan ini. Dan yang ketiga, macan tutul dengan empat sayap dan empat kepala. Ya kita tahu ini adalah kerajaan yang sangat besar yang pernah memerintah begitu hebatnya memperluas kerajaannya, yaitu Yunani, Alexander Agung, yang terkenal dengan Helenismenya. Ya, Alexander Agung, Alexander the Great. Ya, macan tutul dengan empat sayap dan empat kepalanya. Lagi-lagi itu simbol yang memang dipakai oleh Yunani pada zaman itu, yang dipakai oleh Alexander Agung menaklukkan hampir semua wilayah-wilayah pada zaman itu di seluruh dunia. Ya, semua berada di bawah kaki Alexander Agung. Makanya semua jadi berbahasa Yunani gitu ya, Helenisme. Dan yang keempat, seorang makhluk dengan gigi besar dan 10 tanduk. Ya, kita tahu inilah kekaisaran Romawi yang ini ditemukan dalam kalau tidak salah selain ada bentuk patung atau reliefnya gigi besar 10 tanduk ini ada di mata uang kekaisaran Romawi bentuk gigi besar dan 10 tanduk. Jadi teman-teman bisa melihat itu dan melacaknya. Memang ini simbol-simbol yang nyata dan ditemukan bentuk-bentuknya.
Selain itu mata uang, relief, patung, dan juga ukiran-ukiran di dinding pada zaman itu yang mewakili setiap 4 kerajaan ini. Babilonia, Media Persia, Yunani, dan terakhir Romawi. Yang kita tahu Romawi itu menjajah saat kita membaca perjanjian baru di zaman Yesus. Dan kalau kita perhatikan gambar sebelah, semua ini menunjuk kepada pemerintahan yang paling tinggi, Sang Anak Manusia. Jadi sebutan anak manusia yang menunjuk kepada Yesus itu dimulai di Daniel pasal 7. Nah, kerajaan apa itu? Sudah pastilah kerajaan Allah yang datang. Makanya ketika Yesus datang, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi penglihatan ya, penglihatan. Jadi anak manusia ini pun penglihatan yang dinanti-nanti. Seperti itulah ya. Jadi kayak ada nubuatan-nubuatannya juga seperti itu. Baik. Nah sekarang kita masuk fokus ke pasal 12 yang sesuai dengan tema pembelajaran kita. The End of Days atau judul perikopnya di Alkitab kita, akhir zaman. Ada 3 ayat yang penting yang perlu kita perhatikan. Pertama Daniel pasal 12 ayat 7. Lalu kudengar orang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Lalu ayat 11 dan 12, Daniel pasal 12 ayat 11 dan 12. Sejak dihentikan korban-korban sehari-hari dan tegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbagai orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Jadi ada angka-angka yang tertulis di Daniel pasal 12 yang menunjuk pada akhir zaman. Nah ini yang kita perlu lihat. 1 masa, 2 masa, setengah masa, 1290 hari, 1335 hari. Apa maksud angka-angka ini yang ditunjuk oleh penulis kitab Daniel kepada akhir zaman? Betulkah ini angka-angka untuk menunjukkan kapan dan tanggal hari kiamat? Nah itu dia. Selama ini kan nggak pernah terjadi prediksi mengenai kiamat. Kita nggak boleh bahkan memprediksi kiamat. Maka tadi judul saya, apakah Daniel bisa memprediksi kiamat? Atau jangan-jangan dia salah memprediksi kiamat ini? Nah ini yang perlu kita lihat dari angka-angka di Daniel pasal 12 ini. Nah mari kita lihat. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa ini menunjuk kepada masa 3,5 tahun. Jadi tinggal dijumlahkan saja ya. 1, 2, jadi 3,5. Berarti 3,5 tahun. Dan ini menunjuk sudah ada di pasal 7 ayat 25. Di pasal 8 juga ada. Dan di pasal 9 ayat 27. Ya, jadi sudah ada di pasal 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi kalimat ini bukan hanya ada di Daniel pasal 12, tetapi sudah berulang-ulang di pasal 7, 8, dan 9. Nah, ini adalah pendapat dari salah satu ahli perjanjian lama, sarjana perjanjian lama, C.L. Sow, bahwa ini menunjuk 3,5 tahun yang juga di pasal 7, 8, 9. Nah, segera kita membaca pasal 12, sangat aneh. Dikatakan kalau kita baca pasal 12 ayat 9, pergilah Daniel, sebab firman-Nya akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Daniel disuruh menyembunyikan firman yang dimateraikan sampai akhir zaman. Ya, orang bijaksana akan memahami ayat 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Dan tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang bijaksana yang memahaminya. Apa maksudnya? Orang bijaksana yang bagaimana? Dan memahami apa? Apakah memahami tentang penderitaan dari kekejian Antiochus Epiphanes keempat? Memahami apa? Tentu memahami akhir zaman. Dan apa itu? Yaitu angka-angka di ayat 11 dan 12. Nah ini yang mau diberitahukan oleh penulis kitab Daniel. Yaitulah tadi angkanya 1290 dan 1335 hari. Nah, apa maksudnya? Nah, kita perlu balik ke konteks historis pada zaman itu. Pada abad 2 sebelum Masehi ada 3 jenis kalender yang diyakini oleh para ahli. Kalender matahari itu 364 hari, kalender bulan 354 hari, dan kalender lunisolar. Lunisolar ini gabungan matahari dan bulan.
yaitu 360 hari. Nah, yang dimaksud dari kita tadi baca apa itu masa-masa itu dilatar belakangi oleh kisah Antiochus Epiphanes keempat menajiskan bait suci yang tadi saya sudah singgung. Dia menyembeli babi, ya kita tahu babi itu haram bagi orang Yahudi, tapi dia masukkan kepada dan sembelihnya. Jadi darah babi itu memenuhi bait suci Allah dan sudah najis. Dan dia juga masukkan patung berhala. Nah itu diperkirakan 7 Desember 167 sebelum Masehi. Ya, makanya tadi background sejarahnya penulis kitab Daniel menulis itu sekitar abad kedua sebelum Masehi. Jadi menurut sejarah peristiwa penajisan itu, kekejian Antiochus Epiphanes itu, penajisan bait suci itu 7 Desember 167 sebelum Masehi. Jadi maksud 1290 hari yang di ayat 11, jika dengan menggunakan kalender matahari, yaitu 364 hari, maka sama dengan 3,5 tahun di pasal 7. Ya, 3,5 masa itu ya. Di pasal 7, pasal 8 yang merujuk pada 163 sebelum Masehi. Jadi ada pengharapan, penglihatan yang mau diberikan Daniel bahwa nanti pada tahun 163 sebelum Masehi, tepatnya 21 Juni, kita akan diselamatkan. Nah, ini dia. Bahwa bait suci itu akan ditahbiskan kembali, gitu loh. Bait suci sudah akan suci kembali, ditahbiskan kembali. Kenapa? Karena menurut sejarah Antiochus meninggal pada 164 sebelum Masehi dan kejayaan dari Seleukid atau Seleukia sudah menurun, gitu ya. Jadi sebenarnya yang dinubuatkan Daniel bukan soal akhir zaman dunia ini hancur, rekan-rekan. Bukan. Jadi akhir zaman yang ada di pasal 12 kitab Daniel bukan soal di zaman kita sekarang, melainkan soal bagaimana bait suci ditahbiskan kembali. Karena pemerintahan Antiochus Epiphanes akan berakhir. Itulah maksudnya 1290 hari dari peristiwa ini ya, dari sejak peristiwa penajisan. Jadi sekitar tanggal 21 Juni 163 sebelum Masehi. Nah, itu yang pertama. Lalu kenapa ada tambahan 1335 hari? Ternyata pemahaman mereka atau penulis kitab Daniel optimis Seleukia kalah atau kerajaannya menurun, lo nggak jadi. Ternyata gagal gitu loh. Diramalkannya 1290 hari yang pertama tadi sudah penabisan bait suci. Ternyata belum terbukti. Sehingga penulis kitab Daniel memperpanjang ramalannya dengan menambah 45 hari. Menjadi 1335 hari. Menjadi 5 Agustus 163 sebelum Masehi. Jadi ini yang mau ditampilkan dan makna yang ingin diberikan penulis kitab Daniel. Apa itu? Ada pengharapan dan keselamatan. Gitu loh. Bahwa pemerintahan Antiochus Epiphanes keempat itu akan selesai. Bahwa bait suci akan kembali disucikan. Nah, itu dia konteksnya ya. Ya. Ini yang penting. Jadi angka-angka ini sebenarnya adalah ramalan, bahkan revisi ramalan yang dilakukan karena melihat konteks zaman itu. Iya. Nah, ini sedikit ya ini memang agak rumit untuk memahaminya. Kita perlu memahami sejarahnya secara utuh. Nah, kenapa kalau kita fokus kepada kata akhir zaman dan cerita ini ternyata tidak menunjuk kepada kehancuran dunia atau entah itu kedatangan Kristus kembali, ternyata tidak, tetapi lebih berkaitan kepada penabisan kembali bait suci dan berakhirnya kekejian Antiochus Epiphanes keempat. Karena kata akhir zaman atau kalimat akhir zaman, kalau kita baca Daniel pasal 12 ayat 4 ada di situ akhir zaman. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan memilikinya dan pengetahuan pertama. Akhir zaman atau dalam bahasa Ibrani-nya cats, ya. Cats. Ungkapan hari-hari terakhir yang tidak selalu berarti kiamat. Cats juga bisa, ini bisa merujuk pada berakhirnya sebuah periode. Nah, itu dia. Berakhirnya sebuah periode atau masa, ya. Ini commentary atau tafsiran dari
Profesor Emmanuel Gretzingi, ya, UKDW, dari kitab Daniel. Jadi akhir zaman itu, Cats pada konteks Daniel, ya berakhirnya sebuah masa. Masa siapa? Antiochus Epiphanes keempat. Dan itulah yang dirindukan mereka. Dan itulah makna angka-angka yang dinubuatkan ini. Bahwa mereka akan segera bangkit, kerajaan Seleukia Antiochus Epiphanes keempat menurun dan hilang. Itulah maksud akhir zaman yang ditafsirkannya. Ya, menarik. Kenapa seperti itu? Nah, kita coba balik ke pasal 12 yaitu ayat 11 dan 12. Tapi kali ini bukan angkanya yang kita perhatikan, tapi lihat background. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu. Jadi background kenapa penulis kitab Daniel berbicara soal akhir zaman yang merujuk kepada pengharapan ada keselamatan untuk menyelamatkan mereka dari kekejian Antiochus Epiphanes keempat. Ya karena ini. Bagi penulis kitab Daniel, penderitaan akibat pemerintahan Antiochus Epiphanes keempat, penajisan bait suci, dipasangnya patung-patung berhala, betul-betul tanda kiamat. Tetapi sekaligus ada pengharapan dan tanda keselamatan yang dilaksanakan Tuhan. Jadi itulah meaning kitab Daniel. Penguatan kepada umat pada zaman itu. Walaupun mereka mengalami kekejian. Tapi akan ada tanda keselamatan di akhir zaman. Ya. Di akhir zaman. Jadi memang Antiochus Epiphanes ini menyiksa sekali. Ya. Jadi sejak dinikan korban sehari-hari, jadi tamid, ya, tidak ada lagi kurban karena sudah najisnya bait suci dan ditegakkan dewa-dewa kekejian ya karena memang banyak patung-patung berhala. Itu kiamat bagi mereka. The end of days, kiamat. Akhir zaman. Tetapi ada pengharapan dan tanda keselamatan yang akan dilaksanakan Tuhan. Salahkah Daniel dalam meramal hari kiamat? Ini menjadi refleksi kita dalam membaca kitab Daniel, khususnya kritik historis yang hari ini kita bahas. Salahkah Daniel dalam membaca itu? Bagaimana menurut Bapak Ibu Saudara? Salahkah? Ya tidak. Ya. Sebenarnya tidak. Kalaupun dibilang salah, ya salah sampai berubah-berubah ramalan. Tetapi dari konteks Daniel yang sangat bergaul erat dengan Allah, bergaul dengan malaikat agung dalam suasana teofani yang ilahi, maka imajinasi Daniel tidak bisa disalahkan. Imajinasi penulis kitab Daniel tidak bisa disalahkan memberikan penanggalan tentang datangnya hari kiamat. Ya, tentang datangnya hari kiamat. Kalau memang kita memakai konteks akhir zaman itu kiamat ya. Tapi tadi akhir zaman sesuai Prof. Singgi adalah berakhirnya suatu masa atau periode. Berakhirnya suatu zaman. Kalau dari perspektif kita masa gini, ya Daniel meramalkan hari-hari gini ya salah ngapain gitu loh. Kan nggak boleh ada yang tahu kapan akhir zaman. Tetapi Daniel, yang kalau kita baca kitab dari pasal 1, orang yang sangat dikasih Allah, yang bergaul erat, mengalami banyak mimpi dan penglihatan, bergaul erat dengan Allah dan malaikat, maka ketika imajinasi dia menafsirkan itu, tentu tidak menjadi masalah kalau kita mengambil perspektif dari Daniel. Tapi kalau di masa kini, ya Daniel, kalau kita bisa bilang pendeta yang membawa jemaatnya ke penyesatan gitu ya, menebak-nebak hari kiamat adalah hal yang menyesatkan sekali. Ya. Tapi kalau secara historis ini hanya lebih kepada berakhirnya masa pemerintahan Antiochus Epiphanes keempat. Sekali lagi saya mau katakan ada krisis dalam setiap zaman, maka di situ ada pengharapan eskatologi tentang akhir zaman. Ya, jadi jangan pahami akhir zaman hanya soal penglihatan, nubuatan, wah kiamat gini. Apalagi menurut saya pendeta yang menubuatkan tanggal, jam tentang kapan kiamat. Ya itu nggak ada ya. Jangan pernah percaya. Itu sudah pasti menyesatkan. Baik, ini adalah sumber yang saya pakai. Yang terbanyak saya ambil sudah pasti dari Prof. Singgi. Sangat baik ya tafsir Okumenesnya. Ya, ada juga Celsu yang tadi sudah kita bahas mengenai 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dan juga Andre
Lokuque, yaitu The Book of Daniel. Jadi memang bersifat historis semuanya, dan kita bisa menambah referensi kita untuk memahami kitab Daniel, melihat akhir zaman di kitab Daniel secara kontekstual. Kiranya ini bisa memberkati kita semua. Terus dukung pelayanan YouTube kita Hanya Alkitab, share, like, komen untuk menambah referensi kita dan bisa memahami Alkitab dari berbagai perspektif. Dan nantikan bincang-bincang kita mengundang banyak hamba Tuhan dari berbagai denominasi untuk terus memperdalam, memperkaya pemahaman teologi kita. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.